Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Putra Aswan. Saya dari kelas manajemen dakwah B semester 4. Di sini saya ataupun kita akan membahas suatu pelajaran dari mata kuliah hadis tematik manajemen dakwah, yang mana mata kuliah ini diampu atau diampu dosen, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Baik, di sini kita akan membahas judul yang saya ambil ialah pengembangan kompetensi dai. Baik, selanjutnya, apa itu pengembangan kompetensi dai? Pengembangan kompetensi dai adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pendakwah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dakwahnya. Tujuan dari pengembangan ini ialah agar dai mampu menyampaikan ajaran agama dengan lebih baik, relevan, dan menarik bagi masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan dan dinamika yang ada dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Di sini ada beberapa pengembangan kompetensi yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama ialah aspek pengetahuan. Yang dimana seorang dai harus memiliki pengetahuan yang cukup luas agar seorang dai bisa menyampaikan ilmu, yang mana ilmu tersebut ilmu yang luas sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dan aspek yang kedua ialah keterampilan. Dan aspek selanjutnya ialah sikap dan etika. Aspek selanjutnya interpersonal, dan aspek yang terakhir ialah pemahaman dan kontekstual. Baik, yang selanjutnya ialah kriteria dai. Kriteria dai ini memiliki 8 kriteria. Yang pertama ialah pengetahuan agama yang mendalam. Seorang dai seharusnya memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam, termasuk tentang Al-Quran, hadis, sejarah Islam, serta prinsip-prinsip fikih dan akhlak dan yang lain-lainnya. Adapun kriteria yang kedua ialah seorang dai harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana memiliki mampu berkomunikasi yang baik ialah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, lugas, dan memotivasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang dai. Ini termasuk kemampuan berbicara di depan umum dan keterampilan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari audiens yang mendengarkan. Adapun kriteria yang ketiga ialah ketaatan dan konsistensi dari seorang dai. Seorang dai diharapkan memiliki kehidupan pribadi yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang Islam yang dia sampaikan. Hal ini mencakupi seperti aspek moral, etika, dan perilaku seorang dai sehari-harinya. Adapun kriteria yang selanjutnya, yang keempat ialah kesabaran, Kesabaran dan keterbukaan. Menjadi dai seringkali membutuhkan kesabaran dalam menghadapi berbagai pandangan dan pendapat dari orang-orang yang dia beri dakwah. Keterbukaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain juga sangatlah penting. Adapun kriteria yang kelima ialah kemampuan seorang dai beradaptasi. Seorang dai juga perlu bisa menyesuaikan pesan dan pendekatannya sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat atau individu yang dia hadapi selama dia berdakwah. Adapun kriteria yang keenam selanjutnya ialah pemahaman terhadap konteks sosial. Seorang dai harus memiliki pemahaman yang baik terhadap konteks sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari orang-orang yang dia beri dakwah. Jadi di sini dia harus paham dengan baik tentang konteks sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari terhadap, ataupun dia harus paham kepada seorang ataupun sekelompok orang yang dia beri dakwah. Adapun kriteria yang selanjutnya yang ketujuh ialah komitmen terhadap pembelajaran. Apa maksud dari ini ialah seorang dai harus komitmen terhadap pembelajaran agama Islam terus berkembang dan bertumbuh
Oleh karena itu, seorang dai perlu berkomitmen untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuannya. Seorang dai harus terus belajar dan terus menambah ilmu yang apabila dia dapat, ilmu itu bisa dia amalkan dan ilmu itu juga bisa dia sebarkan kepada orang lain. Adapun kriteria yang selanjutnya ialah kemampuan untuk mendorong perubahan positif. Seorang dai tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga harus mampu menginspirasi orang-orang untuk melakukan perubahan yang positif dalam hidup mereka. Jadi di sini seorang dai bukan hanya menyampaikan pesan agama ataupun bukan hanya berceramah, pidato ataupun khutbah, akan tetapi seorang dai harus menjadi inspirasi, harus mampu menginspirasi orang-orang untuk senantiasa melakukan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, yang selanjutnya ialah apakah ada hadis yang terkait tentang kompetensi pengembangan dai? Justru ada, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang bunyinya ialah man sanna sunnatun hasanatan fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min khairi an yanqusa min ujurihim syai'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kana alaihi wizruhu wa mislu awzarihim min khairi an yanqusa min azwarihim syai'a. Yang mana hadis ini memiliki arti ialah barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak mengurangi pahala-pahala orang-orang yang memperoleh atau orang-orang yang mengikuti dari kebaikannya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Baik, inilah hadis yang mana hadis ini berkaitan tentang kompetensi pengembangan seorang dai. Baik, yang selanjutnya ialah bagaimana pelatihan dan pengembangan kompetensi dai. Baik, apa itu pelatihan dan pengembangan kompetensi dai? Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk para dai ataupun pendakwah sangatlah penting dalam konteks pendidikan agama dan keislaman. Berikut ini adalah apa yang kita lihat di sini adalah beberapa poin penting yang dapat dipertimbangkan dalam merancang program pelatihan dan pengembangan kompetensi dai. Adapun program yang pertama ialah seorang dai. Yang pertama ialah pemahaman Al-Quran dan hadis. Program harus memastikan bahwa dai memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkan ajaran-ajaran ini secara relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi seorang dai di sini dia harus paham, terutama paham tentang ilmu Al-Quran maupun hadis, sehingga dia bisa menerapkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua ialah keterampilan komunikasi. Dai perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan dengan baik dan berinteraksi dengan beragam audiens. Baik, yang selanjutnya ialah keahlian bahasa, terutama dalam bahasa Arab dan bahasa lokal. Dai perlu berkomunikasi dengan lancar untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas dan tepat. Di sini dai harus lancar dalam berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia agar dai memiliki kepercayaan diri atau lancar dalam berbahasa di depan para audiens yang didakwahinya, agar dakwahnya sampai dengan tepat dan diterima dengan baik oleh para pendengar. Adapun yang keempat ialah kemahiran kepemimpinan. Kemampuan untuk memimpin dan mengelola kegiatan masyarakat serta menjadi tauladan yang baik bagi komunitas merupakan aspek
dan penting dari pelatihan dai. Adapun yang kelima kita lihat di sini ialah pengetahuan yang ilmiah serta pengetahuan agama. Dai juga perlu, selain pengetahuan agama, dai juga perlu memahami pengetahuan ilmu modern dan relevansinya terhadap kehidupan yang kontemporer. Baik, dengan pelatihan ini, kita memperhatikan aspek-aspek ini, bahwa program pelatihan yang komprehensif dapat membantu dai menjadi lebih efektif dalam memenuhi tugas-tugas mereka sebagai pendakwah dan pemimpin masyarakat yang berperan penting dalam membangun pemahaman agama dan harmonis sosial. Adapun contoh-contoh dari program pelatihannya ialah, yang pertama ialah yang kita lihat di sini, pelatihan tafsir Al-Quran dan hadis. Program ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, termasuk teknik-teknik tafsir dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah pelatihan keterampilan berbicara depan umum. Pelatihan ini mencakup teknik-teknik berbicara yang efektif, pengaturan suara, dan keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas meyakinkan kepada berbagai audiens. Adapun yang selanjutnya ialah bahasa Arab. Seorang dai harus menguasai bahasa Arab. Pelatihan intensif dalam berbahasa Arab untuk memastikan dai dapat memahami dan menyampaikan pesan-pesan agama secara akurat menggunakan bahasa yang relevan. Adapun pelatihan yang keempat ialah kepemimpinan dan manajemen. Seorang dai harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan nilai manajemen. Program ini mengembangkan keterampilan kepemimpinan dai, termasuk manajemen waktu, kepemimpinan kelompok, dan strategi pengambilan keputusan dalam konteks keagamaan dan masyarakat. Adapun yang selanjutnya ialah keterampilan konseling dan psikologi. Pelatihan ini meliputi keterampilan konseling, penanganan konflik, serta pemahaman psikologis untuk mendukung pendekatan yang holistik dalam membantu individu dalam masyarakat. Baik, itu tadi yang kita jelaskan tentang pengembangan kompetensi dai. Apabila ada salah kata ataupun salah dari materi, saya mohon maaf lebih kurang. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.